Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari analisis video kami. Sebelum kita membahas tentang contoh videonya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu deiksis. Deiksis adalah fenomena kebahasaan yang mengacu pada kata atau ungkapan yang maknanya bergantung pada konteks situasi tutur. Contoh sederhananya, yang pertama kata ganti orang, seperti saya, kamu, dia. Yang kedua, kata penunjuk tempat, seperti di sini dan di sana. Yang ketiga, ada kata penunjuk waktu, seperti sekarang, kemarin, dan besok. Berikut jenis-jenis deiksis yang pastinya kalian sudah tahu dan bisa kalian baca sendiri. Kalau ada pembeli itu ibu biasanya bilang apa ke pembeli? Moga-moga Nah, dalam percakapan pertama tadi, penjual celana menggunakan kata mbak ketika berkata, monggo dibeli mbak. Nah, kata mbak di sini termasuk dalam deiksis sosial, yaitu bentuk bahasa yang menunjukkan hubungan sosial, status, atau tingkat kesopanan antara penutur dan lawan bicara. Penggunaan kata mbak dalam konteks ini tidak sekedar sapaan biasa, tetapi memiliki fungsi sosial yang penting. Dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, sapaan seperti mbak, mas, bapak, atau ibu itu digunakan untuk menjaga kesantunan dalam berinteraksi, terutama ketika berbicara dengan orang yang belum dikenal atau dengan orang yang dianggap sebaya atau sedikit lebih tua. Kata mbak menunjukkan bahwa penjual itu berusaha berbicara dengan nada ramah dan sopan kepada pembeli. Ia tidak hanya menawarkan barang tetapi juga membangun hubungan sosial yang baik agar pembeli itu merasa dihormati dan nyaman. Dalam konteks pragmatik, hal ini memperlihatkan bagaimana pilihan kata dapat mencerminkan sikap sosial dan strategi komunikasi penutur terhadap lawan bicaranya. Ini harganya berapa saja, Bu? 3.000. Sama semuanya. Sama rata-rata. Oh iya. Terus saya mau tanya Ibu, tempat penjual baju itu di mana ya Bu? Di atas. Dalam percakapan antara pembeli dan ibu penjual kue, terdapat beberapa kata yang dapat dikategorikan sebagai bentuk deiksis, yaitu kata ini, di atas, dan ibu. Kata pertama yaitu ini, termasuk ke dalam deiksis wacana. Dalam kalimat ini berapa saja, Bu? Kata ini mengacu pada kue yang sedang ditunjuk atau dibicarakan oleh pembeli pada saat percakapan berlangsung. Makna kata ini tidak bisa dipahami tanpa melihat konteks fisik atau situasi di lapangan. Dalam hal ini, kue yang ada di depan penjual. Jadi, kata ini bergantung pada situasi tutur, karena tanpa konteks kita tidak akan tahu benda apa yang dimaksud oleh penutur. Inilah ciri khas deiksis wacana, yaitu menunjuk bagian dari tuturan atau objek dalam percakapan secara langsung. Selanjutnya, kata di atas termasuk ke dalam deiksis tempat. Dalam percakapan, pembeli menanyakan, tempat penjual baju itu di mana ya, Bu? Nah, dan penjual menjawab di atas. Ungkapan di atas menunjukkan lokasi penjual baju berdasarkan posisi fisik penutur saat berbicara. Nah, makna kata ini bersifat relatif karena jika posisi pembicara berpindah, maka arti di atas pun bisa berubah. Misalnya bagi orang lain yang berdiri di lantai atas pasar, tempat yang dimaksud mungkin bukan di atas lagi, melainkan di bawah. Inilah sebabnya kata di atas termasuk deiksis tempat, karena maknanya selalu bergantung pada posisi ruang dan arah pandang penutur. Kemudian kata ibu atau bu pada percakapan tersebut termasuk ke dalam deiksis sosial. Kata ini digunakan oleh pembeli untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kepada penjual. Dalam budaya Indonesia, terutama di lingkungan pasar tradisional, sapaan seperti ibu ini bukan hanya sebagai penanda jenis kelamin atau usia, tetapi juga untuk penghargaan terhadap lawan bicara. Sapaan ini membantu menjaga kesantunan komunikasi antara pembeli dan penjual, serta menciptakan suasana yang ramah dan akrab. Kalau Ibu buka pagi itu jam berapa, Ibu? Jam 5. Ya. Boleh. Nah, biasanya itu yang waktu pembeli paling ramai itu kapan, Ibu? Jamnya sekitar jam berapa? Jam 6. Jam 10. Pagi jam 6 sampai jam 10 gitu ya. Nah, kalau oh ya, jam 6 sampai jam 10. Nah, kalau hari Minggu atau Sabtu itu ramai atau enggak, Bu?
Kalau yang hari Minggu ramai, kalau yang Sabtu masih kurang. Masih kurang. Masih kurang. Gitu. Nah, kalau besok ibu tuh jualan lagi atau gimana? Setiap hari? Jualan seterusnya ya. Seterusnya? Ya, Setiap hari ya? Kalau setiap hari kalau nggak sakit ya, kalau sakit enggak. Oh iya. Dan jual. Dalam percakapan antara pembeli dan ibu penjual ikan, terdapat beberapa bentuk diksis yang muncul, yaitu diksis waktu, diksis persona, dan diksis sosial. Masing-masing jenis diksis ini memperlihatkan bagaimana makna kata atau ungkapan dalam percakapan tidak bisa dipahami tanpa memperhatikan konteks waktu, siapa yang berbicara, dan kepada siapa pembicaraan ditujukan. Pertama, kata-kata seperti jam 5, jam 6 sampai jam 10, hari Minggu, hari Sabtu, dan besok merupakan contoh dari diksis waktu. Semua kata ini menunjukkan kapan kegiatan berdagang berlangsung. Misalnya, ketika penjual mengatakan saya buka sekitar jam 5, atau kalau hari Minggu itu ramai, penutur sedang menjelaskan waktu-waktu tertentu yang relevan pada percakapan itu terjadi. Maknanya tidak tetap karena bergantung pada konteks waktu pembicaraan. Kata besok misalnya, berarti 1 hari setelah hari percakapan dilakukan. Tetapi jika percakapan terjadi di hari lain, makna besok akan berubah pula. Dengan demikian, diksis waktu membantu penutur dan pendengar menyepakati kerangka waktu yang sama dalam komunikasi. Kedua, kata saya, termasuk dalam diksis persona. Kata ini mengacu pada penutur, yaitu ibu penjual ikan itu sendiri. Melalui kata saya, penutur menegaskan perannya sebagai pelaku kegiatan atau subjek dalam percakapan. Dalam konteks ini, saya menunjukkan identitas penjual sebagai orang yang menjalankan aktivitas berdagang setiap hari. Makna kata saya akan berubah jika diucapkan oleh orang lain, karena selalu bergantung pada siapa yang menjadi penutur. Inilah yang menjadi ciri utama diksis persona. Maknanya berpindah sesuai dengan posisi pembicara dan lawan bicara dalam interaksi. Ketiga, kata ibu. Dalam percakapan ini termasuk diksis sosial, karena digunakan pembeli untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kepada penjual. Sapaan ibu mencerminkan hubungan sosial yang sopan dan beretika antara pembeli dan penjual di lingkungan pasar. Dalam budaya masyarakat Indonesia, sapaan seperti ibu, bapak, atau mbak tidak hanya berfungsi sebagai panggilan, tetapi juga menggambarkan nilai kesantunan dan hierarki sosial dalam percakapan. Jadi, penggunaan kata ibu menunjukkan bahwa pembeli memahami norma sosial dan budaya setempat, serta menjaga keharmonisan dalam proses komunikasi. Permisi Pak, Siap. ini saya mau tanya-tanya harganya Pak. Ya. Sepatu ini harganya berapa Pak? Yang ini Iya. 110. 110. Ya. Kalau dibandingkan sama yang ini, bedanya berapa? Sama ya harganya Pak? Ini sama, ini cuman beda Warnanya ya? warna ya. Kalau kualitas yang Kalau bagus? dengan yang ini lain. Oh, Ini harganya 75. 75. Nah, iya. Kalau kualitas yang bagus yang mana Pak? Nah, ini kualitas yang bagus ini kalau di sini punya saya ini sudah lumayan ini. Lumayan semua ya? Ya, kalau sangat bagus nggak punya karena di pasar ini. 130.000. Ya Pak, makasih ya Pak ya. Iya. Kalau yang ini 35.000. Oh, sandalnya ya. Ya. Dalam percakapan antara pewawancara dan penjual sepatu serta tas, muncul beberapa bentuk deksis, yaitu deksis wacana, tempat dan sosial. Kata ini dan yang ini termasuk deksis wacana karena mengacu pada barang yang sedang dibicarakan, seperti sepatu atau sandal yang ditunjuk langsung oleh penjual. Maknanya tidak dapat dipahami tanpa konteks situasi, sebab bergantung pada benda yang dimaksud dalam percakapan. Adapun kata di sini termasuk deksis tempat karena menunjukkan lokasi fisik tempat penjual berada. Makna di sini bergantung pada posisi pembicara dan akan berubah jika pembicara berpindah tempat, sehingga menunjukkan sifat kontekstual deksis tempat dalam percakapan. Selain itu, kata Pak termasuk dalam deksis sosial yang menunjukkan rasa hormat dan kesopanan pewawancara terhadap penjual yang lebih tua. Dalam budaya Indonesia, sapaan seperti Pak tidak hanya berfungsi sebagai panggilan, tapi juga mencerminkan hubungan sosial yang sopan penuh penghargaan. Penggunaan sapaan ini pewawancara menjaga etika berbahasa dan menyesuaikan tuturan dengan status sosial lawan bicara. Dengan demikian, penggunaan deksis
sosial dalam percakapan ini mencerminkan nilai budaya kesopanan dan kedekatan sosial dalam interaksi di pasar tradisional.